Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Kamila dengan NIM 211094/2018 dari kelas Hidrologi Lingkungan kelas A. Baik, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus terkait air tanah dan runoff. Untuk yang pertama, tabel pertama disediakan data aliran dan ketinggian muka air di Sungai Limomanis, dan untuk tabel yang kedua telah disediakan data kejadian hujan di Sungai Limomanis. Untuk soal tabel yang pertama, yaitu perkiraan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0, lalu siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut dalam bentuk gambar kurva. Lalu yang ketiga, tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama yang didapatkan untuk nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan 0 tadi. Selanjutnya, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan tadi, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada suatu waktu tertentu yaitu sama dengan 0,38 meter. Dan yang terakhir, berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan tadi, tentukan juga ketinggian muka air tadi dan jika debit aliran tersebut adalah 6 meter kubik per second. Untuk tabel yang kedua, soal yang pertama adalah gambarkan hidrograf runoff dari Sungai Limomanis tersebut. Lalu yang kedua, pisahkan aliran dasar dari dalam tanah atau base flow dengan direct runoff pada hidrograf tersebut. Yang ketiga, tentukan puncak dari direct runoff-nya dan tentukan juga interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya. Mungkin langsung saja pada nomor 1, tabel 1 itu telah disediakan debit dan juga ketinggian muka air atau G-nya. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan terlebih dahulu nilai A-nya. Untuk nilai A itu didapatkan dari A sama dengan G1 dikali G3 dikurang G2 kuadrat per G1 dikurang 2 kali G2 ditambah G3. Setelah kita dapatkan nilai A-nya dari 27 data tersebut, maka kita kurangkan ketinggian awal dikurang ketinggian akhirnya atau nilai G dikurang A-nya. Setelah didapatkan data G dikurang A itu, kita logkan untuk ke 27 datanya dan kita logkan juga nilai debitnya, log dari debit 27 data tersebut. Lalu setelah didapatkan nilai log G dan nilai log G kurang A-nya, maka kita kalikan. Setelah kita kalikan, log G dikurang A tadi kita kuadratkan. Lalu setelah kita kuadratkan, kita carilah nilai konstanta dan juga N-nya berapa. Nah, untuk mencari persamaan rating graph itu didapatkan persamaan Q sama dengan menggunakan persamaan Q sama dengan K kali H kurang H0 kali pangkat N, atau Q sama dengan K dikali G kurang A pangkat N. Dan untuk log Q-nya sama dengan log K tambah N kali log G kurang A-nya. Maka untuk menemukan konstanta K dan N-nya dihitung dengan persamaan sigma Y kurang M dikali log K kurang N sigma X sama dengan 0. Lalu untuk sigma X Y dikurang sigma X dikali log K kurang N dikali sigma X kuadratnya sama dengan 0. Dan untuk keterangannya, di mana sigma Y itu sama dengan sigma log Q, lalu sigma X itu sama dengan sigma log G dikurang A, lalu sigma X kuadrat itu sigma kuadrat dari X-nya. Lalu untuk sigma XY perkalian dari sigma X dan Y. Dan didapatkan untuk jumlah data atau M-nya adalah sebesar 27. Nah, di sini kita mendapatkan untuk sigma X-nya sama dengan 1,3, untuk sigma Y-nya 0,636, untuk sigma XY-nya 0,844, dan untuk sigma X kuadratnya adalah 1,764. Dan kita bisa langsung selesaikan untuk dimasukkan ke dalam persamaan tadi. Sigma Y dikurang M kali log K kurang N dikali sigma X sama dengan 0. Kita asumsikan terlebih dahulu log K-nya berapa. Log K-nya adalah
kita asumsikan sebagai X dan N-nya kita asumsikan sebagai Y. Maka dimasukkan 0,636-nya dikurang M-nya sebesar 27, lalu kita ganti log K ini menjadi X, dan dikurang N-nya 1,3, maksudnya sigma X-nya diganti menjadi 1,328 dan N-nya diganti menjadi Y sama dengan 0 dan didapatkan persamaan pertama. Untuk persamaan yang kedua, sigma X-Y dikurang sigma X dikali log K kurang N kali sigma X kuadrat sama dengan 0. Maka kita ganti log K sama dengan X dan N sama dengan Y, didapatkan 0,844 dikurang 1,328 X dan kurang 1,764 Y sama dengan 0 dan didapatkan persamaan keduanya. Lalu selanjutnya kita cari nilai X-nya berapa. Nilai X-nya kita dapatkan 0,636 dikurang 1,38 Y per 27. Dan itu untuk persamaan pertama. Untuk yang persamaan keduanya, kita distribusikan nilai X tadi ke dalam persamaan kedua tadi, yaitu 0,845 dikurang 1,38 dalam kurung 0,636 kurang 1,328 Y per 27 dikurang 1,764 Y sama dengan 0. Maka telah didapatkan hasilnya Y sama dengan 0,213. Setelah itu kita distribusikan kembali nilai Y-nya masuk ke dalam nilai X-nya. 0,636 dikurang 1,328 dikali dengan 0,213 tadi. Dibagi banyaknya data 27 buah. Maka X-nya sama dengan 0,013. Dan untuk pencarian nilai X-nya, nilai K-nya, maka kita antilogkan 0,013 tadi didapatkan 1,008. Dan untuk N-nya didapatkan 0,21. Atau nilai Y minus 0,21. Maka kita masukkan nilai K-nya 1,008 tadi dan N-nya minus 0,21. Dan kita cari Q logaritmiknya, didapatkan sebanyak 27 buah ini. Maka kita plotkan antara nilai debit dan ketinggian muka airnya, didapatkan kurva linearnya. Selanjutnya kita cari juga kurva lengkung dari ketinggian muka air tersebut dengan debit. Setelah dibikin kurvanya, kita juga membuat rating curve-nya dari tabel Q logaritmik ini. Maka didapatkan rating curve-nya yang ini. Baik, mungkin langsung saja untuk tabel kedua. Tabel kedua ini telah disajikan waktu dan debitnya, lalu kita mencari base flow dan direct runoff-nya. Untuk direct runoff-nya adalah hasil pengurangan dari debit dikurang base flow. Nah, ini merupakan kurva debit dan kurva hidrografnya. Untuk kurva hidrografnya ini, yang mana yang atas atau yang merah adalah direct runoff, yang di bawah adalah merupakan base flow. Nah, base flow ini merupakan di bawah dari direct runoff-nya. Dan untuk data ke 1 sampai data ke 7 berimpit dengan data direct runoff-nya. Dan setelah kita cari pengurangan dari debit dengan base flow-nya atau direct runoff-nya, maka dapat kita lihat pada data ke 15, yaitu direct runoff-nya yang tertinggi adalah 8,4. Maka didapatkan puncak direct runoff-nya itu 8,4 meter kubik per second. Untuk awal direct runoff-nya didapatkan 0 jam, dan untuk akhir direct runoff-nya 78 jam. Dan puncak kurva hidrograf tadi yang direct runoff-nya adalah 8,4, maka dia berada di waktu 42 jam. Nah, 42 jam. Debit 10,
base flow 1,6 dan direct runoff-nya 8,4. Maka untuk intervalnya kita kurangkan antara akhir dari direct runoff-nya yaitu 78 jam dikurang dengan puncak kurva hidrograf yang tertinggi tadi itu sebesar selama 42 jam. Maka 78 kurang 42 sama dengan 36 jam. Baiklah, mungkin itu sedikit dari penjelasan saya mengenai tugas studi kasus air tanah dan runoff ini. Banyak maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.